Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini merupakan jam siang session terakhir anak-anak semuanya, siswa kelas 10 MAN 3 Bantul. Ya, Anda semuanya adalah orang-orang yang sangat beruntung karena telah diterima sebagai siswa MAN 3 Bantul di tahun pelajaran 2020-2021. Ya, ini sudah mengalahkan beratus-ratus teman yang lainnya yang kebetulan kurang beruntung. Ya, jadi Anda adalah orang-orang yang beruntung karena telah diterima di MAN 3 Bantul. Beruntung bagaimana? Karena di MAN 3 Bantul di samping pelajaran-pelajarannya sama seperti di SMA negeri, SMA swasta pada umumnya. Di MAN 3 Bantul ada kelebihannya, yaitu mungkin belajar agamanya, mata pelajaran agama lebih banyak dibanding dengan SMA yang lainnya. Ya, jadi untuk MAN keberuntungannya adalah lebih banyak mata pelajaran agamanya. Kalau pelajaran umumnya sama semuanya. Ya, baik. Sebelum kami sampaikan materi saya, yaitu tentang struktur organisasi yang ada di MAN 3 Bantul atau Madrasah Aliyah Negeri 3 Bantul. Ada juga nanti ketertiban tata tertib yang ada di MAN 3 Bantul. Tapi sebelumnya akan kami perkenalkan dulu barangkali nama biodata saya kepada Anda semuanya, ya. Nanti kita perkenalan dulu. Baik. Organisasi yang ada di MAN 3 Bantul. Dalam satu satuan pendidikan atau dalam satu kantor itu tentunya ada satu pemimpin. Kalau di MAN 3 Bantul adalah dipimpin oleh Pak Kepala, yaitu Pak Nur Wahyudin Al-Aziz. Pak Wahyud. Nah, ini adalah Pak Kepala Nur Wahyudin Al-Aziz, sarjana pendidikan. Beliau memimpin di MAN 3 Bantul semenjak tahun 2019, tepatnya di bulan Desember tahun 2019. Beliau adalah pindahan dari MAN 3 Sleman. Dia sudah malang melintang menjadi seorang kepala di beberapa madrasah aliyah. Sebelumnya beliau juga di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kulon Progo. Dalam menjalankan tugasnya, beliau dibantu oleh para wakil kepala. Tadi di tata usaha, dan tata usaha itu dipimpin saya sebagai kepala tata usaha, dibantu beberapa orang pegawai, yaitu ada bagian keamanan, bagian kebersihan, bagian perpustakaan juga, itu ada di situ ada beberapa orang, ada kalau nggak salah 3 orang itu membantu bagian perpustakaan. Itu juga ada kepalanya. Kepala perpustakaan adalah seorang guru, namanya Bu Holif Dinianawati, ya, Bu Holif Diniawati itu guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan di MAN 3 Bantul. Selanjutnya untuk bagian tata usaha sudah kami jelaskan tadi, ada beberapa, ada satu bendahara, ada satu urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan nanti ada juga di PTSP. PTSP itu banyak pekerjaannya. Di situ nanti kalau minta surat ataupun apapun nanti bisa di PTSP itu. Di situ juga banyak tugasnya, ada 4 orang petugas, namanya Pak Slamet, ada Pak Untung, Bu Umi, dan Bu Siti Azizah. Nah, di situ nanti kalau kita ketemu, kalau Pak sudah masuk, tentunya bisa tanya-tanya tentang apapun di PTSP. Itu adalah
pelayanan terpadu satu pintu. Jadi apapun tamu datang juga nanti bisa langsung datang ke PTSP. Nanti tujuannya apa, nanti biasanya di situ akan dijawab oleh petugas-petugas yang ada di PTSP. Baik, selanjutnya dalam melaksanakan pekerjaannya Pak Kepala Madrasah Pak Aziz dibantu juga beberapa wakil kepala. Wakil kepala ada wakil kepala bagian kurikulum namanya Bapak Sumarna MPD, yaitu sebagai wakil kepala bagian kurikulum. Dia dibantu beberapa staf juga, ada 2 atau 3 pembantu yang ada di bagian kurikulum. Nanti pekerjaan bagian kurikulum dibantu oleh para staf-stafnya. Di samping itu ada juga wakil kepala bagian kesiswaan, itu namanya Pak Dr. Andes Muhammad Munawar Yasin SPD MSI. Beliau di bagian kesiswaan membantu Pak Kepala Madrasah di bagian kesiswaan, ngurusi siswa, semuanya siswa diurusi oleh beliau. Jadi ada tentang kesiswaan, tentang lomba, pokoknya yang menyangkut tentang siswa nanti akan dibantu oleh beliau Pak Yasin, panggilannya Pak Yasin ya. Nanti kalau ketemu nanti Pak Yasin, urusan siswa, urusan kesiswaan Pak Munawar Yasin ya. Pak Yasin juga dibantu beberapa stafnya, ada 2 atau 3 orang staf di situ. Jadi dalam melaksanakan tugasnya Pak Yasin dibantu oleh staf-stafnya juga. Selain itu ada wakil kepala bagian Sarpras, itu yang ngurusi sarana dan prasarana yang ada di madrasah, itu namanya Pak Mulyantara SPD. Pak Mulyantara juga dibantu, ada stafnya juga, seorang guru juga, itu dia membantu pekerjaannya Pak wakil kepala bagian Sarpras ya. Samping itu satunya lagi ada Pak namanya Pak Samsul Anam, itu wakil kepala juga, itu bagian humas dan kerjasama kelembagaan. Jadi hubungannya dengan luar, hubungannya dengan dinas yang lain, dengan masyarakat pada umumnya, itu nanti akan dibantu oleh Pak Anam. Pak Anam juga memiliki beberapa orang staf. Staf nanti akan melaksanakan pekerjaan sebagai humas hubungan masyarakat. Begitu anak-anak semuanya. Barangkali ini untuk materi struktur organisasi. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang tata tertib siswa MAN 3 Bantul ya, dalam suatu satuan kerja atau kantor ataupun organisasi apapun mesti ada tata tertibnya. Jadi Anda masuk di sini mestinya ada tata tertibnya ya. Jadi tata tertib itu meliputi beberapa unsur. Unsur yang pertama adalah kewajiban siswa. Tentunya beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap siswa yang ada di MAN 1 Bantul harus dilaksanakan karena itu sifatnya wajib ya. Di samping itu ada juga larangan-larangan yang tidak boleh. Kalau tadi kewajiban harus dilaksanakan, tapi kalau larangan-larangan justru yang tidak boleh dilaksanakan, dilakukan di madrasah ini apa saja. Nanti ada ketentuan lain juga mengatur tentang ketentuan yang ada di madrasah atau MAN 3 Bantul ini. Dan yang keempat adalah sanksi-sanksi. Misalnya ada larangan-larangan, kok dilanggar mestinya ada sanksi-sanksi juga ya. Itu. Sekarang kewajiban siswa yang ada di MAN 3 Bantul ini, 1, datang ke madrasah sebelum jam 7 atau 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu sudah harus datang mestinya. Nah, itu misalnya nanti datangnya terlambat, apalagi nanti berulang-ulang, terus ada sanksi, biasanya diberikan sanksi. Kok kenapa terlambat? Selalu tiap hari datang terlambat, itu nanti ada sanksinya. Yang kedua yaitu siswa yang datang terlambat atau pulang sebelum waktunya, bolos biasanya ya. Kalau SMA itu biasanya senang bolos, tapi mudah-mudahan sebagai siswa di MAN 3 Bantul ini tidak ada lagi acara bolos-membolos ya. Nah,
Kalau ini sekarang baru daring ya, dari rumah. Jadi anak-anak belum masuk ke madrasah. Nanti kalau sudah masuk madrasah, otomatis diusahakan jangan sampai terlambat dan jangan pulang mendahului atau bolos ya. Barangkali ada yang kemarin di SMP yang bolos, untuk yang di MAN 3 dimohon tidak membolos atau pulang duluan. Yang 3 kewajiban setiap siswa adalah menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan di madrasah. Jadi setiap siswa di madrasah juga harus menjaga keamanan, tidak cuma Pak Satpam yang ada di depan itu, okay? Ya. Jadi setiap siswa juga ikut menjaga keamanan di madrasah. Samping itu juga menjaga kebersihan. Jadi jangan membuang sampah di sembarang, itu kan sudah ada tempat-tempatnya, tempat sampah. Otomatis kalau membuang sampah juga di situ, di tempat sampah yang disediakan. Ketertiban juga harus tertib. Siswa harus tertib. Jadi waktunya masuk, waktunya pergantian jam juga tidak harus keluar, tidak usah keluar kecuali ada kepentingan tertentu nanti boleh keluar. Tapi kalau tidak ada kepentingan biasanya ada yang siswa kalau pergantian jam itu keluar dulu, jangan ya. Kalau besok di MAN 3 tidak boleh begitu, nanti ada sanksinya. Di samping itu ada untuk menjaga keindahan dan kekeluargaan di madrasah. Jadi jangan sering bermusuhan istilahnya. Kekeluargaan di madrasah dibangun dengan baik. Jadi jangan membuat geng-geng, itu tidak boleh di madrasah, nggak ada namanya geng-geng atau apapun, itu tidak boleh. Jadi nanti untuk menjaga kekeluargaan saling menghormati, menghargai dengan teman ataupun dengan guru, dengan yang lebih dituakan otomatis lebih menghargai, gitu ya. Yang nomor 4 adalah menjaga nama baik madrasah dimanapun berada. Jadi dimanapun sebagai siswa MAN 3 Bantul ya juga harus menjaga nama madrasah. Jadi harus menjaga tidak cuma di sekolahan saja, di luar juga nanti menjaga nama madrasah. Jangan sampai nama madrasah dipakai untuk sembarang, bikin ditanya di sekolahnya di mana, di MAN 3 Bantul, itu kan nanti kan kasihan guru-gurunya, kasihan. Jadi jangan sampai buat onar di luar, nanti otomatis madrasah nanti yang kena juga, kena sanksi dari masyarakat. Kalau di madrasah itu ada anak yang nakal, ada yang di MAN 3, jangan sampai, mudah-mudahan begitu. Yang kelima adalah bersikap sopan kepada siapapun. Jadi dimanapun mestinya itu sudah diajarkan dari kecil ya, berbuat sopan pada orang yang lebih tua, orang tua, guru, pegawai, semuanya. Selanjutnya yaitu mengikuti upacara. Itu acara adalah kewajiban setiap siswa yang ada di MAN 3 Bantul. Upacara setiap hari Senin, barangkali kalau ada upacara selain hari Senin juga ada, nanti harus wajib diikuti semua siswa. Semua siswa wajib mengikuti upacara, terutama hari Senin dan hari-hari besar biasanya. Ada hari peringatan hari apa, hari pahlawan, hari apa itu hari besar nasional, itu wajib diikuti. Kalau misalnya sekolah mengadakan upacara, otomatis siswa diwajibkan mengikuti semuanya. Selanjutnya yaitu kewajiban yang lain adalah berpakaian seragam madrasah dengan rapi, sopan, sesuai dengan ketentuan yang ada di madrasah. Misalnya di madrasah itu kan misalnya Senin, Selasa, Rabu menggunakan pakaian abu-abu putih, ya wajib diikuti semuanya. Jadi tidak terus hari Senin nanti seragamnya seragam batik, karena nanti ada ketentuan batik mungkin dipakai hari selanjutnya, mungkin hari Jumat memakai pakaian pramuka, ya otomatis nanti kalau untuk ketentuan seragam tentunya nanti akan diberikan oleh Bapak Ibu guru tentang seragam hari apa pakai apa, hari apa pakai apa, begitu. Selanjutnya nomor 9 yaitu siswa yang bersepeda harus menempatkan sepedanya pada tempat yang ditentukan dan dikunci. Ya, jadi nanti sepedanya ditempatkan di tempatnya, bukan terus sembarang baru masuk gerbang sepedanya langsung ditaruh, bukan begitu, tapi sudah ada aturannya lagi. Itu merupakan kewajiban siswa yang harus dilaksanakan, yaitu menempatkan sepedanya di tempat parkirnya, parkir sepeda.
parkir sepeda, parkir misalnya ada yang bawa motor juga ada tempatnya parkir tersendiri. Nanti bisa dijuruskan oleh petugas-petugas yang pas datang, petugas keamanan atau bapak ibu guru yang pas piket, pas melaksanakan piket di depan di hari-hari biasa itu nanti ada yang menjuruskan untuk parkir di mana. Yang kewajiban selanjutnya adalah siswa yang mengendarai kendaraan bermotor harus dapat menunjukkan SIM dan STNK-nya. Jadi tidak terus bawa motor tapi belum punya SIM. Biasanya kelas 10 ya, kelas 10 itu kan belum membawa SIM ya. Jadi nanti diantar atau pakai sepeda barangkali ya. Tapi kalau biasanya kan kelas 10 umurnya baru berapa? 16 ya, 16 jadi belum mendapatkan SIM. Otomatis kalau aturan berkendaraan tidak boleh membawa motor sendiri, tapi harus dengan orang tua atau membawa sepeda saja. Mungkin yang lebih aman bawa sepeda. Monggo silahkan. Jadi tidak harus bawa motor karena belum mempunyai SIM. Di samping itu STNK juga harus dibawa. Kalau STNK biasanya di mana-mana kalau bawa kendaraan harus membawa STNK. Di samping itu juga harus menggunakan helm pengaman. Helm itu wajib. Jadi nanti biar tidak ada polisi di jalan kalau tidak menggunakan helm. Di samping itu keamanan juga sangat-sangat penting kalau menggunakan helm sebagai pengaman berkendaraan. Selanjutnya kewajiban siswa yang lainnya yaitu siswa yang tidak masuk harus menyampaikan surat keterangan atau surat izin dari orang tua atau wali siswa atau dokter kepada kepala madrasah atau wali kelas. Nanti kalau misalnya pas ada izin sakit atau punya kepentingan dengan keluarga, barangkali ada saudara yang punya hajatan ataupun saudara yang keseripahan, nanti kan biasanya itu harus menggunakan izin. Jadi tidak langsung tidak masuk begitu saja, nanti gurunya bingung mencarinya, ini kok anak tidak masuk, kok tidak ada keterangannya. Jadi kalau tidak masuk harus menggunakan keterangan, nanti ada surat ya. Kalau misalnya itu mendadak sekali, suratnya bisa menyusul nanti ya. Selanjutnya kewajiban yang lain yaitu siswa putra merawat rambut dengan teratur, rapi, sopan, tidak menutup telinga dan tengkuk serta rambut tidak dicat. Jadi tidak ada namanya di sekolah di MAN kok rambutnya dicat, tidak ada, ya, tidak boleh. Juga tidak boleh gondrong juga, karena gondrong nanti juga kelihatan sudah dewasa, jadi nggak boleh. Kalau masih tingkatan SMA di MAN terutama itu tidak boleh rambutnya gondrong, apalagi sampai menutup telinga. Nanti gondrong rambutnya panjang itu malahan dikira bukan siswa MAN lagi, tapi mungkin anak-anak mana begitu. Jadi tidak boleh untuk MAN 3 terutama ini tidak boleh gondrong. Tapi ini umum di sekolah-sekolah manapun, kalau namanya SMA tidak boleh gondrong. Selanjutnya siswa putri berpakaian sederhana, sopan, pantas, tidak berhias dan tidak mengenakan perhiasan berlebihan. Jadi siswa putri itu ya pakainya juga harus rapi, tidak boleh memakai perhiasan itu enggak. Kalau tingkatan SMA itu tidak pantas ya, tidak pantas. Berhias juga cukup mungkin pakai bedak untuk bayi itu barangkali, tapi tidak menggunakan lipstik, eyeshadow ataupun apapun yang nanti yang kelihatan menor itu, karena belum pas kalau siswa setingkat MAN itu menggunakan pakaian atau berhias yang terlalu menor tidak diperbolehkan. Di samping kewajiban ada larangan-larangan tertentu yang tidak boleh dilakukan oleh siswa MAN 3 Bantul. Salah satu larangannya yaitu tidak diperkenankan meninggalkan kelas apabila ada jam kosong. Ketua kelas wajib lapor pada guru piket dan tidak boleh mengajukan jam pelajaran. Jadi misalnya nanti ada jam kosong itu tidak terus keluar kelas, tapi
nanti ada di kelas kan ada ketua kelasnya lapor pada guru piket, biasanya di depan di hall itu ada guru piket, nanti silahkan melapor, ini kelas ini kosong, bapak ibu guru siapa yang mengajar pada waktu itu, nanti dilaporkan ini kosong, barangkali ada pekerjaan lain jadi kosong, jadi mungkin ketua kelasnya wajib lapor kepada guru piket, nanti akan diberikan solusi guru piket tersebut, ya. Larangan yang kedua, tidak diperbolehkan coret-coret dan membuang sampah pada tempat yang semestinya. Jadi coret-coret dengan di tembok-tembok, barangkali di kamar mandi biasanya, itu tidak boleh ya, tidak boleh coret-coret. Membuang sampah juga harus di tempatnya, sudah disediakan tempat-tempat sampah yang ada di madrasah, buangnya juga di situ. Tidak boleh langsung barber istilahnya, langsung dibuang di sembarang, nanti bisa mengotori semua, nanti kena sanksi kalau melanggar larangan-larangan tersebut. Yang ketiga, tidak diperbolehkan merokok atau membawa rokok di lingkungan madrasah. Ingat, rokok itu menyebabkan kurang sehat ya, jadi nggak boleh, apalagi siswa MAN itu cenderung tidak boleh merokok. Merokok yang sudah lulus dari MAN saja nggak boleh merokok, itu mengganggu kesehatan, apalagi yang di MAN. Itu nanti kalau sampai ketahuan, biasanya ada sweeping dari guru-guru, kalau yang ketahuan merokok biasanya kena sanksi. Ya, jadi hati-hati, tidak boleh merokok, jangan sampai, apalagi merokok nanti di belakang, besok ada yang nakal, tapi tidak di sebelah ini, ya. Jadi tidak diperbolehkan merokok. Selanjutnya, tidak diperbolehkan membawa atau minum minuman keras, narkotika, obat-obatan terlarang, dan barang sejenis yang memabukkan. Semua barang-barang terlarang lah istilahnya, tidak boleh dibawa ke sekolah, apalagi dibawa ke sekolah, di rumah aja nggak boleh. Di mana nggak boleh, itu barang haram dan tidak boleh dibawa, ya. Artinya tidak boleh membawa barang yang dilarang. Selanjutnya, tidak diperbolehkan membaca atau mempertontonkan buku bacaan, gambar yang tidak pantas ditinjau dari segi agama maupun pendidikan. Buku-buku yang dilarang, misalnya tahu kan nanti di MAN dilarang membawa buku-buku atau apapun yang gambar atau gambar video atau apapun, nanti kalau ketahuan ada yang bawa otomatis kena sanksi dari bapak ibu guru yang ada di MAN 3 Bantul. Larangan itu kemarin sudah diterangkan sampai nomor 7. Sekarang nomor 8, tidak diperbolehkan menggunakan HP di lingkungan madrasah pada saat kegiatan belajar mengajar. Jadi anak-anak semuanya, terutama yang kelas 10 yang baru, itu perlu diketahui bahwa di MAN 3 Bantul ini tidak diperkenankan membawa HP di madrasah, terutama saat kegiatan belajar mengajar. Terus selanjutnya yaitu nomor 9, tidak diperbolehkan berkelahi. Berkelahi otomatis tidak boleh ya. Jadi tidak boleh berkelahi, membuat keributan, kekacauan dalam bentuk dan dengan dalih apapun. Jadi alasan apapun tidak diperbolehkan namanya berkelahi. Jadi nanti yang damai di sekolah itu, yang damai-damai, tidak diperkenankan berkelahi. Larangan selanjutnya yaitu tidak boleh meminjamkan kendaraan bermotor kepada orang atau siswa yang belum memiliki SIM. Kadang-kadang mungkin kakak kelas 12 atau kelas 11 itu kan bawa motor, itu diperbolehkan karena dia sudah mempunyai SIM yang harus dibawa saat mengendarai kendaraan. Tapi mungkin untuk yang kelas 10 karena belum mempunyai SIM, jadi belum boleh menggunakan motor. Ini ada kadang kelas 11 meminjamkan motor kepada kelas 10 yang di situ juga belum memiliki SIM, otomatis tidak diperkenankan atau tidak boleh. Begitu mungkin anak-anak ini mungkin larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan di madrasah.
Selanjutnya ada ketentuan lain di samping kewajiban dan larangan, ada ketentuan-ketentuan lain yang meliputi pertama, pintu gerbang ditutup pukul 7. Jadi jam 7 itu pintu gerbang sudah ditutup ya. Siswa yang terlambat diperkenankan masuk setelah tadarus dan pembacaan Asmaul Husna selesai. Jadi kalau Asmaul Husna belum selesai, siswa yang terlambat masih di luar, belum boleh masuk. Kemudian siswa tersebut dibina oleh guru piket dan BK, bimbingan konseling. Setelah itu siswa masuk ke kelas mengikuti pelajaran seperti biasa. Jadi kalau nanti sudah membaca Asmaul Husna yang sudah masuk selesai, baru siswa itu diperkenankan masuk setelah ada pembinaan dari guru PK dan BK. Ketentuan lain selanjutnya yaitu nomor 2, pelajaran pertama diawali dengan tadarus, pembacaan Asmaul Husna dan berdoa bersama-sama, dipimpin pemandu atau ketua kelas. Biasanya yang memimpin ada dalam satu kelas, nanti ada yang mandu ataupun dipandu langsung di pusat, mungkin di depan TU itu ada yang mandu di sana. Kalau enggak nanti ketua kelas mandu untuk berdoa di kelasnya masing-masing. Pelajaran jam terakhir ditutup dengan doa kafaratul majelis dipimpin oleh ketua kelas. Jadi setiap selesai juga nanti ada doa lagi dipimpin oleh ketua kelas atau yang ditunjuk di kelasnya masing-masing. Gitu. Selanjutnya ketentuan yang ketiga yaitu jika terjadi masalah mengganggu ketenangan belajar, siswa segera lapor atau konsultasi kepada guru piket, wali kelas atau guru BK atau kepala madrasah langsung jika boleh. Jadi kalau ada masalah-masalah yang kira-kira mengganggu sekali ketenangan belajar siswa semuanya, mungkin di kelasnya ada yang membuat onar atau langsung bisa melapor kepada guru piket, wali kelas atau guru BK ataupun mungkin langsung ke kepala madrasah. Ketentuan lain yang keempat yaitu jika terjadi barang hilang segera dilaporkan kepada guru piket atau wali kelas. Jadi misalnya ada siswa misalnya ketinggalan barangnya di kelas ataupun di luar kelas, di lingkungan madrasah misalnya ada yang ketinggalan atau hilang, segera dilaporkan ke guru piket atau wali kelasnya. Nanti bisa menghubungi guru piketnya. Guru piket itu biasanya ada di depan, atau kalau guru piket pas tidak ada nanti segera mencari wali kelasnya untuk laporan kalau ada kehilangan barang. Begitu. Selanjutnya di samping ketentuan ada sanksi-sanksi atau hukuman. Hukuman yang ada di MAN 3 Bantul, hukuman yang sifatnya mendidik untuk siswa semuanya. Sanksi yang pertama yaitu siswa ditegur secara langsung, itu merupakan hukuman. Jadi ditegur pun itu merupakan hukuman dari guru. Kalau siswa melakukan kesalahan, itu nanti ditegur secara langsung. Yang kedua, siswa membersihkan lingkungan madrasah. Jadi yang sifatnya mendidik, nanti ada sanksi tapi membersihkan madrasah. Sanksi dukum tapi suruh membersihkan lingkungan madrasah, nyapu atau ngepel atau apapun yang ada di madrasah ini. Sanksi yang ketiga yaitu siswa melaksanakan pelatihan PBB baris berbaris. Nanti mungkin ada pemandunya juga. Kalau enggak ya nanti dilakukan sendiri. Siswa melaksanakan pelatihan, salahnya apa? Nanti pelatihan baris berbaris sendiri di lapangan. Nanti di tengah-tengah ini ada lapangan, silahkan latihan baris berbaris sendiri atau mungkin dipandu, ada yang mandu. Selanjutnya siswa tidak diizinkan mengikuti pelajaran dalam waktu tertentu. Mungkin pelanggarannya mungkin agak berat. Jadi siswa tidak diizinkan mengikuti pelajaran dalam waktu tertentu. Mungkin pas mulai pelajaran siswa itu rame terus, nanti bisa dikeluarkan, tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran. Yang kelima yaitu siswa diberi peringatan tertulis.
oleh kepala madrasah dengan tembusan kepada orang tua wali. Jadi kalau misalnya di sekolah kira-kira sudah tidak memungkinkan, nanti siswa juga diberi surat teguran. Nanti tembusannya kepada orang tua dari anak-anak semuanya yang melakukan kesalahan, nanti orang tuanya dikasih tembusan, diberitahu kalau anaknya melakukan kesalahan. Sanksi yang keenam yaitu siswa yang tidak berseragam sesuai ketentuan madrasah dipulangkan untuk ganti pakaian. Ya, jadi barangkali ada siswa-siswa yang pada misalnya hari Senin misalnya menggunakan abu-abu putih, tapi dia menggunakan batik. Nah, otomatis nanti dipulangkan untuk ganti pakaian sesuai dengan harinya. Hari Senin misalnya abu-abu putih, nah itu harus ganti. Siswa diskors dalam jangka waktu tertentu. Mungkin siswa itu melakukan kesalahan yang agak berat, siswa biasanya diskors, tidak boleh masuk beberapa hari karena mempunyai kesalahan-kesalahan tertentu. Selanjutnya siswa dilaporkan atau diserahkan kepada alat negara, kepada polisi. Misalnya kesalahan itu memang sudah berat, nanti siswa dilaporkan ke polisi atau diserahkan kepada alat negara, dalam hal ini polisi. Ya, dan selanjutnya siswa dikembalikan kepada orang tua atau wali siswa atau dikeluarkan dari madrasah. Kalau memang sudah tidak bisa dibimbing di madrasah, otomatis nanti akan dikembalikan kepada orang tua kalian. Misalnya kalian mungkin keributan, mungkin unar yang kira-kira dianggap berat oleh madrasah, itu sudah tidak aman lagi, otomatis akan dikembalikan pada orang tua, pada wali siswanya, yang otomatis akan dikeluarkan dari madrasah. Inilah tadi tata tertib yang ada di madrasah. Mungkin ini sudah ada kewajiban, larangan dan ketentuan lain, yaitu sanksi-sanksi. Mungkin ini materi dari kami, materi terakhir ya. Baik, anak-anak tadi sudah mendengarkan, semuanya mendengarkan tentang season saya, yaitu tentang struktur organisasi dan tata tertib yang ada di MAN 3 Bantul. Sudah semuanya kita saling mengingat-ingat. Coba karena ini sudah season terakhir, jadi saya memberi tugas kepada Ananda semuanya untuk sedikit mengingat-ingat. Karena sudah ini hari terakhir, hari ketiga ya. Jadi untuk tugas ke anak-anak semuanya cuma sedikit mengingat saja. Itu kemarin ada pemateri atau narasumber beberapa. Nanti Anda silahkan pilih paling menarik, Pak siapa atau Bu siapa, nanti silahkan dengan alasannya, begitu ya. Jadi mungkin kemarin lupa siapa ya kemarin yang pertama yang isi materi pertama siapa ya. Ini barangkali untuk refresh Anda semuanya. Saya akan bacakan yang pertama kemarin. Yang pertama masih ingat? Itu adalah Pak Kepala, yaitu Pak Nur Wahyudin Al-Aziz SPD. Itu yang ngisi tentang upacara pembukaan dan visi misi. Itu Pak Wahyudin, ya namanya Pak Nur Wahyudin Al-Aziz. Pemateri yang kedua yaitu Pak Dr. Andes Munawar Yasin, SPD MSI. Itu yang ngisi materi tentang sosiodemografi. Nomor kedua yaitu jadi satu Pak Nur Wahyudin Al-Aziz, yang kedua Pak Munawar Yasin, ya diingat-ingat. Nomor ketiga yaitu Pak Mulyantara, itu memberikan materi prestasi dan alumni. Masih ingat Pak Mulyantara yang mana? Nanti diingat-ingat aja. Nanti siapa yang paling menarik silahkan tulis salah satu menarik karena apa? Barangkali karena lucu,
karena apa? Silahkan. Imut barangkali. Kalau Pak Bahar enggak ya, Pak Bahar paling hitam. Itu boleh. Paling menarik Pak Bahar karena paling hitam, boleh itu juga dipilih. Begitu ya. Selanjutnya ada Pak Sumarna, itu Waka Kurikulum. Itu pemateri keempat, Pak Sumarna, MPD. Itu tentang konsentrasi, keunggulan dan prospek. Masih ingat? Itu hari pertama. Hari pertama ada 4 orang. Terus yang hari kedua yaitu ada Pak Samsul Anam, Ukhuwah Islamiyah Bela Negara. Itu materinya. Boleh jadi dipilih, monggo. Semuanya boleh milih, siapapun boleh milih. Nanti yang paling menarik itu siapa, dengan alasan tentunya, ya. Alasannya apa, begitu. Selanjutnya untuk materi selanjutnya ada pemateri selanjutnya ada Bu DRA Khalif Diniawati, yang perempuan. Itu juga pemateri tentang sejarah Magaba atau Mantaba. Sekarang Mantaba, branding Mantaba itu mulai 2020 ini digaungkan untuk kalau mengingat-ingat, gampang, memudahkan untuk kita mengingatkan Mantaba, Man 3 bandel, begitu ya. Selanjutnya ada Bu Aslihatul Latifah, itu memberikan materi keagamaan ukhuwah Basariyah. Ya, masih ingat Bu Aslihatul Latifah? Itu juga perempuan. Di samping ada Bu Olive, ada Bu Aslihatul Latifah. Silakan yang kira-kira menarik dipilih. Selanjutnya ada Pak Arif Rahman Anjaruddin. Nah, itu memberikan materi bernalar kritis. Bernalar kritis, masih ingat kemarin yang memberikan materi Pak Arif Rahman Anjaruddin. Monggo silakan kalau dipilih. Sedangkan tadi pagi ada Bu Nur Rohmah, pemberi materinya Bu Nur Rohmah, itu memberikan materi Ukhuwah Watoniyah NKRI. Boleh juga dipilih, kalau itu menarik boleh memilih salah satu di antara hari pertama, kedua, dan ini adalah hari terakhir. Selanjutnya selain Bu Nur Rohmah, tadi ada Pak Agus Sulistyo memberikan materi berjiwa kompetitif, kisah berjiwa kompetitif. Itu yang memberikan materi adalah Pak Agus Sulistyo. Selanjutnya ada dari Pak Budi Priyono, SPD, memberikan tentang OSIS. Tentang OSIS, Pak Budi Priyono memberikan materi tentang OSIS. Jadi boleh juga dipilih. Silakan pilih salah satu yang menarik. Menariknya karena apa? Jadi diberikan alasan. Ya. Yang terakhir adalah saya sendiri, Bahar Roja. Boleh milih saya juga boleh. Milih yang lain juga silakan boleh. Dengan alasan tentunya. Nanti tentunya ada hadiah, satu hadiah untuk Anda semuanya yang kira-kira beruntung dapat hadiah. Mudah-mudahan corona ini cepat berakhir, kita dapat bertemu. Nanti ambil hadiahnya di tempat Pak Bahar nanti, ya. Begitu. Inilah materi yang kami sampaikan kemarin sudah dari hari pertama, kedua, dan ketiga. Ini adalah hari terakhir. Mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan corona cepat hilang agar kita dapat bertemu di Man 3 Bantul. Tentunya kita sama-sama tahu banggaan kita Man 3 Bantul adalah orang yang sangat beruntung karena bisa sekolah di Man 3 ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.